Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi ini kita bisa lagi sama-sama bersekutu, berdoa pagi. Kita mengawali hari yang baru dengan hal kerajaan surga. Dan biar ini menjadi seperti ragi yang mengkamirkan seluruh adonan kehidupan kita. Haleluya. Mari kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan kalau lagi pagi ini Tuhan beri kesempatan buat kami ada sebagaimana kami ada, ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau yang pimpin doa pagi ini dari awal sampai akhirnya. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu melingkupi setiap kami, dimanapun kami berada pagi ini. Biar sukacita-Mu, sejahtera-Mu, kekuatan yang dari Engkau melingkupi kami semua. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, beracaralah dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan, kami siap untuk dibentuk, kami siap untuk membuka mulut kami, untuk memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saat ku menyembah Engkau Yesus, saat ku tinggikan nama-Mu, amin. Ku yakin Bebanku terlepas, Kau gantikan dengan sukacita-Mu, amin. Saat ku menyembah Engkau Yesus, saat ku tinggikan nama-Mu, amin Tuhan. ku yakin bebanku terlepas, Kau gantikan dengan sukacita-Mu, amin. Roh Kudus penuhiku dengan urapan baru, sinari daku dengan kuasa-Mu, penuh kemuliaan-Mu. Saat ku menyembah Engkau Yesus, saat ku tinggikan nama-Mu, amin. ku yakin bebanku terlepas, Kau gantikan dengan sukacita-Mu. Amin Tuhan. Saat ku menyembah Engkau Yesus, saat ku tinggikan nama-Mu, Amin. ku yakin bebanku terlepas, Kau gantikan dengan sukacita-Mu. Roh Kudus penuhiku dengan urapan baru, Amin. sinari daku dengan kuasa-Mu, penuh kemuliaan.
lidahku dengan kuasa-Mu, penuh kemuliaan-Mu. Amin. Saat ku menyembah Engkau, Yesus, saat ku tinggikan nama-Mu. Amin. Ku yakin bebanku terlepas, Kau gantikan dengan sukacita-Mu. Kau gantikan dengan sukacita-Mu. Kau gantikan dengan sukacita-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, haleluya. Tolong Tuhan, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, haleluya. Ramaya, 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 ramasi. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu nyata, kuasa-Mu melingkupi kami. Kau yang jagai kami, Kau yang jagai kami, anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ramaya, 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 ramasi. Ramaya, 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 ramasi. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Tolong kami Tuhan. Ramaya, 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 ramasi. Mari Tuhan, biar kuasa-Mu yang terus melingkupi kami. Kau yang pegang tangan kami, Kau yang bawa kami dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ramaya, 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 ramasi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, Kau yang tolong, Kau yang sembuhkan, Kau yang kuatkan, Kau yang pulihkan kami umat-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ramaya, 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 ramasi. terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Oh. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan
kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapan. Amin Tuhan. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Amin Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Haleluya, haleluya. Kami kagum, kami hormat padamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, Yesus.
umat-Mu. Kami mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ramaya 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 ramasi. Ramaya 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 ramasi. Ramaya 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 ramasi. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Biar dari mulut kami terus keluar pujian. Biar dari mulut kami terus keluar penghormatan padamu Tuhan. Biar mulut kami memuji Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini, buat hadirat-Mu, buat lawatan-Mu ya Tuhan. Ya Kalau Yesus. lagi kami punya kesempatan untuk kami bisa memulai hari kami bersama Ya, dengan Engkau. terima kasih Kami Yesus. menaikkan ya Tuhan setiap pujian Haleluya. kami, setiap pengagungan kami ya Tuhan untuk nama-Mu ya Tuhan. Ya Biar Yesus. setiap pujian penyembahan yang kami naikkan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami mau belajar ya Tuhan untuk memberikan persembahan yang terbaik ya Tuhan setiap pagi ya Tuhan. Biar kami, mesbah kami boleh terus menyala akan Engkau. Ya Terima Yesus. kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima Engkau Allah kasih, yang Yesus. baik. Engkaulah sumber pengharapan dalam hidup kami. Ya, Setiap Yesus. apa yang kami alami, apa yang kami pergumulkan ya Tuhan dalam kehidupan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami Ya, percaya Yesus. Engkau punya jalan keluar yang heran dalam hidup kami ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan kami buka hati kami. Mari Engkau yang berbicara lebih lagi melalui hamba-Mu. Nyatakan Tuhan kebenaran firman-Mu buat kami semua. Ya, Biar setiap Yesus. benih-benih firman taburkan ini boleh menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kami. Roh Kudus Engkau yang tolong buat kami mengerti. Biar setiap apa yang mau Tuhan sampaikan ya Tuhan. Engkau yang membuat mencelikkan mata hati kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima Terima kasih. kasih, Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara kita lagi sama-sama mau merenungkan firman saudara. Lagi kita melihat tema besar kita di bulan ini ada pekerjaan yang besar dan luas saudara ya. Dan Tuhan memakai Nehemia di zamannya juga setiap saudara dan saya di zaman kita masing-masing. Di posisi kita masing-masing. Tuhan mau membangkitkan setiap kita. Haleluya. Mari saudara pagi ini kita akan melihat satu judul yaitu apa yang terjadi ketika orang beriman bersaksi. Saudara, ternyata Nehemia ini bekerja membangun tembok bukan hanya dengan kekuatannya, saudara ya, tetapi juga dengan kesaksiannya, saudara. Mari kita sama-sama baca lebih dulu dalam Nehemia 2 ayat 17 dan ayat yang ke-18, saudara ya. 1, 2, 3. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ayat 18. Ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun, dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau mulai minggu yang lalu kita sudah sama-sama melihat di Nehemia pasal yang pertama, saudara ya. Saat itu bisa dikatakan bahwa itulah saat-saat di mana Nehemia bergumul seorang diri bersama dengan Tuhan. Saat dia mendengar berita, dia sedih, dia merasakan isi hatinya Tuhan. Dia merendahkan diri, berdoa dan berpuasa. Sampai kemudian dia memohon izin kepada raja. Boleh dibilang itu semua pergumulan Nehemia dari pihaknya sendiri, saudara ya, bersama-sama dengan Tuhan. Lalu ketika semuanya sudah terbuka dan akhirnya Nehemia boleh mendapatkan izin untuk tiba di Yerusalem, saudara, maka ada sesuatu tantangan yang lain lagi, saudara ya, yaitu Nehemia harus mengajak setiap orang-orang Israel yang sudah kembali dari pembuangan itu untuk mereka sama-sama boleh bergandengan tangan, bersemangat kembali, saudara ya, untuk membangun tembok Yerusalem itu. Namun bagaimana itu semua bisa terjadi? Alkitab berkata, ternyata Nehemia mengawalinya. Kemarin kita sudah melihat Nehemia bangun pagi-pagi hari, jauh sebelum matahari terbit, saudara ya, dan dia mengawalinya dengan doa. Dan ternyata kemudian Tuhan juga memimpin Nehemia untuk membagikan kesaksiannya. Haleluya. Saudara, ternyata ada kuasa yang begitu besar ketika umat Tuhan itu mulai bersaksi, saudara ya. Di ayat 18 ini dikatakan, lalu Nehemia memberitahukan kepada orang-orang sebangsanya, kepada mereka yang baru saja kembali dari pembuangan. Apa yang disampaikan? Kesaksiannya, saudara ya. Betapa murahnya tangan Allahnya melindungi Nehemia. Dan juga setiap apa yang dikatakan raja kepada Nehemia. Nehemia menyaksikan semuanya. Sehingga kesaksian itu membangkitkan semangat, saudara. Sehingga semua yang mendengar mungkin bisa melihat, wow, luar biasa ya. Tuhan bisa menjamah hatinya raja. Sehingga Nehemia datang dengan segala perlengkapan. Dengan segala kayu-kayu yang dibawa dari taman raja, saudara ya. Untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Lalu dikatakan, jemaat Tuhan dengan sekuat tenaga mulai kembali melakukan pekerjaan yang besar dan luas itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga mau memakai setiap saudara dan saya. Bagaimana caranya, saudara? Sangat sederhana. Bisa dimulai dengan ketika umat Tuhan itu membagikan kesaksiannya, saudara. Ketika kesaksian dibagikan, mungkin itu kesaksian yang sederhana, tetapi bukan karena besar kecilnya yang terjadi, saudara. Tetapi itu semua tentang karya tangan Tuhan yang ajaib di balik itu semua. Dan ternyata kesaksian itu dapat membangkitkan semangat. Kalau mungkin saudara hari-hari ini ada di tengah-tengah komunitas yang mungkin sedang menyerah. Kalau mungkin saudara ada di tengah-tengah rekan-rekan sepelayanan yang mungkin sedang mulai berputus asa. Mari saudara, biar mulai dari kita lebih dulu. Kita melekat kepada Tuhan. Kita merasakan isi hatinya Tuhan. Kita berdoa minta pimpinannya Tuhan. Dan kemudian kita mulai membagikan kesaksian. Karena kesaksian orang beriman itu akan membangkitkan semangat, saudara ya. Dan kalau kita ingat, saudara, ada satu bagian lagi di Alkitab dikatakan dalam Kisah Rasul 15. Saat itu Paulus dan Barnabas juga membagikan kesaksian di tengah-tengah jemaat mula-mula yang mungkin saat itu sedang menahan diri. Mereka sementara itu sampai hari itu, saudara, mereka hanya melayani orang-orang Israel saja. Tetapi kemudian akhirnya mereka mengerti bahwa Tuhan sedang melawat bangsa-bangsa. Melalui apa? Kesaksian Paulus dan Barnabas. Dikatakan dalam ayat itu begini, saudara. Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan. Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Singkat cerita, saudara, Kisah Para Rasul 15 ini menjadi satu tonggak sejarah. Saat itu para rasul bersidang di Yerusalem dan kemudian mereka boleh sama-sama mengerti bahwa ternyata Tuhan juga rindu melawat bangsa-bangsa lain. Saudara, kesaksian yang disampaikan Paulus dan Barnabas mempersatukan tubuh Kristus. Ada yang pro, ada yang kontra saat itu, tetapi ketika mendengar kesaksian Paulus dan Barnabas, mereka boleh sama-sama bersehati dan bersetuju
setuju saudara bahwa Tuhan sedang ingin mengerjakan sesuatu perkara yang lebih besar lagi. Dan juga ada contoh yang lain lagi saudara. Dalam 2 Korintus 9 ayat 1 dan 2 dikatakan begini saudara. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akhaya, yaitu maksudnya daerah Korintus, sudah siap sedia sejak tahun yang lampau. Dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Artinya apa saudara? Ketika pekerjaan Tuhan disaksikan saudara, maka apa yang terjadi? Kesaksian itu akan menghidupkan iman orang-orang lain juga saudara ya. Sehingga mereka bisa melihat bagaimana Tuhan bergerak dalam satu komunitas atau mungkin dalam satu peristiwa. Dan kemudian itu juga akan menjadi motivasi yang kudus, motivasi yang benar bagi umat Tuhan untuk boleh sama-sama bangkit bersama-sama melakukan pekerjaannya Tuhan. Karena mereka mendengar kesaksian. Sebab itu saudara, apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara, itu bukan perkara yang sepele saudara. Itu perkara yang luar biasa. Karena Tuhan mau setiap saudara dan saya membagikan kesaksian kita itu. Karena kesaksian itu bisa membangkitkan semangat, bisa mempersatukan tubuh Kristus, bisa menghidupkan iman. Mari saudara, bersaksilah. Jangan malu untuk bersaksi. Jangan merasa, oh kesaksian saya ini mungkin terlalu sederhana. Saudara, yang penting itu karya Tuhan yang sudah nyata dalam setiap apa yang mungkin kita alami saudara. Mungkin itu kelihatan besar, mungkin itu kelihatan kecil. Tetapi ketika disampaikan dengan penuh ketulusan hati, apa yang terjadi saudara? Orang akan bisa melihat karya Tuhan di balik itu semua saudara ya. Dan ternyata kesaksian itu juga akan menaklukkan, mengalahkan iblis saudara. Dalam Wahyu 12 dikatakan begini. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudara, Tuhan mencari anak-anaknya yang mau bersaksi. Karena kesaksian itu akan mengalahkan iblis, saudara ya. Haleluya. Saudara, mungkin hari-hari ini banyak tantangan di sekeliling kita. Mungkin hari-hari ini banyak kesulitan-kesulitan yang terjadi. Baik mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin tantangan cuaca yang tidak menentu. Tantangan kondisi situasi sosial, politik, ekonomi. Mungkin juga tantangan-tantangan terhadap pertumbuhan iman. Saudara, banyak tantangan akan terjadi di akhir zaman ini. Tetapi ketika umat Tuhan mau bersaksi, saudara ya, maka yang lemah itu akan dikuatkan. Yang mungkin putus asa akan dibangkitkan. Karena mereka melihat, mereka sadar Tuhan masih sedang terus bekerja. Dan Tuhan tidak akan pernah berhenti bekerja. Oh haleluya. Sebab itu saudara, sebagai ayat penutup, mari kita sama-sama baca dalam Mazmur 96. Ayat 3 sampai ayat yang keempat. Ceritakanlah saudara ya. Ceritakan perbuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, karya Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan itu semua akan membawa satu berkat yang luar biasa. Untuk boleh sama-sama menggerakkan seluruh umat Tuhan. Untuk sama-sama membangun tembok. Menggenapkan pekerjaan yang besar dan luas itu di akhir zaman ini. Mari saudara, kita baca ayat-ayat ini sama-sama, kita amenkan, dan kita boleh sama-sama berdoa. 1, 2, 3. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Amin. Biar kita semua tidak ada yang berdiam diri. Biar kita terus memuji Dia selalu. Biar kita terus menceritakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga.
Kami bersyukur Tuhan kalau lagi pagi ini kami boleh sama-sama diingatkan tentang kuasa dari perkataan mulut kami, perkataan kesaksian kami. Tolong Tuhan biar kami semua umat-Mu, kami semua boleh sama-sama bergerak Tuhan, menceritakan apa yang Tuhan sudah kerjakan melalui kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, kesaksian ini bukan tentang diri kami, tetapi tentang Engkau, tentang karya-Mu Tuhan. Dan biar nama-Mu yang terus dimuliakan, dan biar itu menjadi kekuatan bagi seberapa banyak orang yang akan mendengarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai kami semua, biar melalui mulut kami, biar melalui lidah bibir kami Tuhan, keluar semangat Tuhan, membangkitkan semangat orang-orang di sekeliling kami, membangkitkan Tuhan kondisi orang-orang yang ada di sekeliling kami yang mungkin sedang terpuruk, sedang putus asa, sedang patah semangat, biar semuanya boleh dibangkitkan karena kami menceritakan karya-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, pakai kami semua, pakai mulut bibir kami, lidah kami Tuhan, untuk kami boleh terus menceritakan kemuliaan-Mu di antara bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami berdoa, meteraikanlah ya Tuhan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap hati kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang terus bekerja, Engkau yang terus berbicara, Engkau yang terus mengingatkan, membangkitkan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur. Dan pagi ini Tuhan, kami juga lagi mau sama-sama menyatukan hati kami untuk berdoa syafaat. Tolong kami semua Tuhan, biar kami menjadi pendoa-pendoa syafaat seperti yang Engkau mau. Tuhan, pagi ini kami lagi mau sama-sama menyatukan hati kami untuk berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Mari saudara, kalau ada yang sedang sakit, tumpangkan tangan-Mu pada bagian tubuhmu yang sakit. Kita doa sama-sama. Juga mungkin kalau saudara tahu ada yang sedang terbaring di rumah sakit, mungkin sedang dalam pemulihan, dalam pengobatan, kita juga sama-sama doakan mereka. Kita doakan dengan penuh iman. Sebutkan nama mereka dalam doa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, pagi ini Tuhan, kami mau sama-sama satukan hati kami. Kami percaya dan terus percaya Tuhan, Engkau Allah penyembuh kami. Engkau Jehovah Rafa, bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Sebab itu pagi ini Tuhan, dengan penuh iman, kami mau sama-sama berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima kesembuhan ini dengan iman. Kami sembuh, kami sehat, kami kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa Tuhan, biar dengan kesembuhan, kesehatan yang kami terima ini, kami boleh terus melakukan kehendak-Mu Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Dan pagi ini kami juga lagi mau sama-sama berdoa buat setiap saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Tuhan, Engkau yang paling mengerti setiap apa yang dialami oleh umat-Mu. Kami teringat Tuhan buat mereka yang sedang merindukan untuk memiliki anak, buat mereka yang sedang berdoa mencarikan sekolah, tempat kuliah buat anak-anaknya. Kami juga berdoa Tuhan, teringat buat mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan yang lebih baik, buat mereka yang sedang mencari pekerjaan yang lebih baik, buat mereka yang sedang menyelesaikan masalah-masalah di kantor, di tempat kerjanya, buat yang sedang bergumul dalam keuangannya. Kami juga teringat buat mereka yang sedang bergumul dalam bisnis usahanya, dan apapun juga yang sedang menjadi kebutuhan umat-Mu Tuhan, yang sedang membutuhkan visa, yang sedang mengurus surat-surat penting yang diperlukan. Kami berdoa pagi ini, apapun musim kehidupan kami, Engkau tetap Allah yang berkuasa. Sebab itu kami mau terus pandang pada Engkau. Kami mau terus menanti-nantikan Engkau. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan kami semua dalam pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Dan kami juga berdoa ya Tuhan pagi ini buat setiap keluarga, setiap rumah tangga, setiap pernikahan kami semua anak-anak-Mu. Tuhan, kami berdoa memberkati setiap hubungan di antara suami istri, di antara orang tua anak, adik kakak, mertua menantu, hubungan ipar, hubungan besan, setiap tali kekeluargaan yang boleh kami miliki. Kami mau sama-sama berdoa pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kasih yang dari surga terus melimpah-limpah, pengampunan terus melimpah, kata-kata yang penuh hikmat, kata-kata yang penuh kasih melimpah, dan biar itu mulai dari kami lebih dulu.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pakai kami semua Tuhan untuk boleh jadi pemersatu, untuk boleh menjadi pembawa damai di tengah keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa pagi ini buat gerejamu Tuhan. Setiap gereja lokal di mana Tuhan sudah tempatkan kami bersyukur. Kami mau terus tertanam dengan betul. Kami mau terus setia beribadah, setia melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati gerejamu, berkati hamba-hambamu yang melayani, berkati gembala sidang, berkati Tuhan pemimpin-pemimpin di gereja, juga kami semua setiap jemaatmu Tuhan. Pakai kami semua, bangkitkan kami semua. Terima kasih Tuhan, segala apa yang menjadi program kerja, agenda di gereja, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, biar Engkau yang terus memberkati, menyertai, biar kehendak-Mu yang jadi, kerajaan-Mu datanglah. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga yang akan mencukupkan segala apa yang diperlukan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Datanglah lekas-lekas ya Tuhan, kami rindukan kedatangan-Mu. Maranatha. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Kami mengucap syukur, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Setiap tugas-tugas kami, pekerjaan kami, sekolah, kuliah anak-anak kami, juga setiap keputusan yang mungkin harus kami ambil hari-hari ini. Mari Tuhan, Engkau yang pimpin kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk diutus menjadi garam yang asin, menjadi pelita yang terus bersinar menyala, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kami berdoa, biarlah berkat dan kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus tercurah melimpah dalam setiap hidup kami semua, hari demi hari, langkah demi langkah. Kami terus berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan. Kami terima semua berkat-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas saudara dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Sampai bertemu dalam doa malam nanti lewat Zoom. Juga doa pagi besok kembali lewat YouTube. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.